di mana mereka tidak bayar UKT, tidak bayar SPP sama sekali, bahkan mereka mendapatkan uang saku bulanan 1 jutaan lebih, 1.400.000. Nah ini kan SMK kan banyak yang Pak bilang tadi kurang mampu. Kita harus berikan fasilitas itu kepada sekarang. Semangat pagi Pak Direktur. Selamat pagi. Ya, jadi tetap semangat ya, kita jaga prokes. Daripada hari ini luar biasa, kita ada di acara ngatis ya, ngobrol asik, tokoh inspiratif. Nah, tokoh inspiratif. Jadi Pak Direktur luar biasa sebagai Direktur di PNB Bali. Nanti kita ingin tahu pertama adalah profil company dan kemudian strategi Pak Direktur untuk memajukan Politeknik Negeri Bali, termasuk juga kegiatan hari ini. Oke, ada 2 strategi besar dalam rangka kita membuat lembaga ini unggul. Yang pertama, strategi penjaminan mutu. Mutu lulusan kita harus benar-benar unggul. PBM, proses pembelajaran harus bagus. Dengan PBM yang bagus, baik di kelas, di lab, di hotel, di workshop, maka kita akan bisa menghasilkan lulusan yang bagus. Penjaminan mutu harus bagus sehingga kita akan bisa bermitra dengan baik dengan Dudi kalau kita sudah menghasilkan lulusan yang bagus. Sama seperti Bapak, kalau alumni Bapak PBM-nya bagus, di teori, di praktek, maka dia akan gampang terserap di dunia kerja. Kita akan punya banyak relasi dengan Budi karena lulusan kita dibutuhkan. Berbeda kalau kita menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas, lulusan kita menjadi tidak dibutuhkan oleh industri. Oke, berarti strateginya itu melihat strategi pasar Pak ya, atau strategi kebutuhan industri ini ya? Iya, strategi kebutuhan industri. Untuk bisa bermutu ini, selain pembelajaran di kelas yang baik, juga kita harus merespon industri. Pengajar banyak dari industri, mereka yang punya expert di industri, punya teknologi di industri, kita belajar dari industri. Sehingga lulusan kita tidak canggung lagi maju di industri Pak. Oke. Berarti luar biasa, berarti strateginya adalah melihat bagaimana kebutuhan di industri. Nah kemudian Pak, pada kegiatan hari ini di mana Bapak mengkolaborasikan antara kekuatan PNB ya untuk produk kreatifnya dengan SMK hebat yang ada di Bali, kemudian juga dengan IBUK. Nah ini merupakan satu strategi pengembangan bisnis apa memang strategi manajemen Bapak berkaitan dengan pengembangan PNB ke depannya? Iya, ini 2 hal Pak. Yang tadi Bapak tanyakan itu menyasar 2 hal tadi. 1, kita sebagai lembaga pendidikan vokasi memang berkewajiban harus menghasilkan lulusan yang qualified. Itu tidak bisa ditawar lagi. Untuk bisa menghasilkan lulusan yang baik, sumber inputnya harus baik. SMK ini sumbernya. Kalau kita mengharapkan lulusan yang baik, sumbernya harus diperhatikan. SMK hebat yang ada di Bali ini 170 SMK harus kita kelola, kita kolaborasikan agar kita sudah bisa mempersiapkan perencanaan input yang baik sedini mungkin. Kita tidak boleh menerima mahasiswa begitu saja tanpa perencanaan. Kalau kita menerima input tanpa perencanaan, nanti inputnya tidak bisa kita proses dengan maksimal. Berarti SMK ini harus dirangkul, dipahami keunggulannya, keunikannya apa, sehingga begitu dia masuk ke politeknik, dia akan menjadi sumber daya manusia yang punya potensial maju. Oke, luar biasa. Berarti pendekatannya kalau tadi kan IDUKA itu sebagai pasar di mana nanti tamatan PNB ini akan bekerja. Kemudian SMK
itu sebagai partner dan juga sebagai bahan Persis. baku. Nah, itu ya, Persis. bahan baku yang akan dikelola. Jadi luar biasa sekali strategi Pak Direktur ya. Jadi kalau dulu kan orang sering berpikir bahwa SMK itu adalah sumber pasarnya politeknik, tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi SMK anak-anak itu adalah bahan bakunya politeknik. Bahan bakunya. Nah, oleh karena itu sudah dari awal bahan baku itu digarap. Iya, Dari Arab. persis. Nah, melalui kerja sama. Nah, kemudian dari kerjasama selain program pameran ini, kita dengar ada program fast track. Gimana Pak? Ceritain Pak. Iya, sekali lagi karena saya menganggap bahwa SMK D2 Fast Track sangat-sangat penting, maka kita buat program merespon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kita membuka 8 prodi baru D2 Fast Track. Oh, D2 Fast Track program studi tersendiri. Program studi tersendiri. Karena itu harus masuk ke Silem Kerma. Politeknik yang ada di Indonesia ada 44 politeknik negeri se-Indonesia. Paling-paling hanya buat 2 prodi baru, 3 prodi baru paling banyak. Politeknik berapa? 8 prodi baru. Politeknik Negeri Bali. Politeknik Negeri Bali ini mengusulkan 8 prodi baru. Oke, luar biasa. Karena apa Pak? Karena ini Kebutuhan. SMK ini sangat penting untuk dirangkul. Karena bahannya sudah luar biasa di sana. Ya. Dan kita sudah punya industri yang siap menampung nanti pada saat PKL 1 tahun. Ada Kempinski, ada Sunregis, ada Conrad, ada Ayana, ada Ritz-Carlton. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia ya. Jadi Rastamadi berbagi literasi kali ini dengan Pak Direktur Politeknik Negeri Bali, bagaimana beliau menumbuh kembangkan Politeknik Negeri Bali menjadi the best, bukan saja in Bali ya, tapi the best di Indonesia dan the best in the world, dengan strategi yang tadi, strategi kebutuhan pasar, kebutuhannya apa-apa, kemudian bagaimana merekrut bahan bakunya dengan langsung mencari narasumbernya. Jadi ibaratnya langsung mencari ke ke produsennya, ya produsennya yang akan direkrut. Nah, kemudian Pak, strategi lain kira-kira ada nggak Pak kesan-kesan terakhir bagaimana nanti teman-teman, utamanya nih kalau di SMK saat ini kan banyak rata-rata anak-anak itu kurang mampu untuk bisa kuliah. Memang SMK itu bisa bekerja melanjutkan wirausaha, tapi untuk melanjutkan kadang-kadang mereka terkendala di ekonomi. Di PNB ada strategi tak? Pasti Pak. Karena sekali lagi karena saya menganggap SMK itu sangat-sangat penting, saya berikan sosialisasi nanti bagaimana mengakses beasiswa melalui fasilitas KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Semacam program beasiswa bidik misi dulu, di mana mereka tidak bayar UKT, tidak bayar SPP sama sekali, bahkan mereka mendapatkan uang saku bulanan 1 jutaan lebih, 1.400.000. Nah ini kan SMK kan banyak yang Pak bilang tadi kurang mampu. Kita harus berikan fasilitas itu kepada Tapi sekarang berubah strateginya Pak. Kalau tadi kan kurang mampu secara finansial. Nah, dengan apa yang disampaikan Pak sebagai bentuk informasi ya, nanti adik-adik SMK harus mengubah mindsetnya. Harus mampu, berani kuliah, berani bermimpi ya. Iya. Berani kuliah dan berani bermimpi. Nah, dengan demikian apa? Ketidakmampuan dalam material akan terkejar kalau Anda SMK bisa bekerja melanjutkan dan tidak usaha. Nah, mungkin demikian Pak. Ada statement terakhir Pak untuk pesan adik-adik kita di SMK, kemudian juga guru-guru vokasi di seluruh Indonesia. Iya. Satu pesan saya kepada anak-anak SMK, seperti yang sering saya bilang, learning today, leading tomorrow. Belajar hari ini sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin, maka kelak nanti adik-adik akan menjadi pemimpin Di masa depan. Maka jangan lupa belajar, bekerja keras untuk menjadi pemimpin ke depan. Anak SMK hebat-hebat, siswa SMK hebat-hebat, maka belajar lagi untuk bisa menjadi yang lebih hebat lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Direktur. Ingat ya, learning today, Leading tomorrow. Oke, luar biasa. Sampai jumpa pada edisi inspirasi berikutnya.